Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini guys akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dari segi keuangan, pekerjaan ataupun asmara kamu guys. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan kartu yang saya pegang ini guys. Saya juga tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada teman-teman informasi ataupun suatu gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan merupakan suatu acuan ataupun suatu keputusan di mana teman-teman bisa menerima dan bisa mengambilnya. Saya hanya bisa memberikan informasi, teman-teman hanya bisa berencana. Di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang akan terungkap di dalam kartu ini? Apakah informasi yang bersifat positif atau bersifat negatif? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu tersebut guys bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya lemparkan terhadap teman-teman, apakah berpikiran positif atau berpikiran negatif. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak, dan teman-teman bisa melihat sendiri setiap kartu yang saya ambil tadi. Saya tidak mengerti guys apa isi di balik kartu yang ada di depan saya ini, tetapi saya akan berusaha untuk melihat dan memberikan suatu informasi terhadap kamu, apakah di balik dari kartu ini akan mendapatkan suatu informasi yang positif atau informasi yang negatif guys. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu pertama. Informasi apa dan gambaran seperti apa yang ada di dalam kartu pertama ini? Ada muncul kartu Knight of Wands, di mana kartu ini seakan-akan memberikan suatu reaksi atau gambaran seseorang yang harus berjalan terus untuk kedepannya tanpa memandang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, kamu itu seharusnya bisa berjalan terhadap kehidupan kamu untuk kedepannya, dimana ketika kamu harus berjalan untuk menghadapi kehidupan untuk kedepannya, kamu jangan perlu lagi melihat bagaimana situasi kamu di masa lalu. Anggap situasi kamu di masa lalu itu sebagai pembelajaran agar kamu bisa memulai kehidupan baru lagi guys. Kalau saya berbicara dari segi asmara,
ketika kamu melakukan hubungan LDR ataupun hubungan rumah tangga, mungkin dengan keluarnya kartu ini seakan-akan memberikan suatu informasi ataupun suatu reaksi di mana ada seseorang yang telah memberikan suatu kekacauan di dalam hidup kamu. Kekacauan itu bisa saja bersifat perselingkuhan, bisa saja bersifat finansial, bisa saja bersifat dari kecemburuan. Nah, dari ketiga aspek itu guys, yang paling membuat diri saya fokus ada dua aspek, perselingkuhan dan finansial. Mungkin ketika kamu bersama dia, kamu merasakan suatu gelagat ataupun suatu tingkah laku di mana ada suatu hal yang sedang dia sembunyikan. Di mana hal yang dia sembunyikan itu berdampak terhadap finansial kamu, guys. Kamu harus perlu menyelidiki pasangan kamu. Nah, kalau kamu yang melakukan hubungan LDR, kamu pun harus bisa melakukan komunikasi dibilang secara berlebihan tidak mungkin. Nanti dia malah berpikiran aneh. Ya, usahakan kamu melakukan komunikasi agar kamu mengetahui apa yang dia lakukan dan apa yang sedang dia perbuat. Kalau saya berbicara dari segi pekerjaan, mungkin dengan kemunculan kartu ini guys, bisa saja di tempat kerja kamu itu ada satu rekan kerja kamu, di mana rekan kerja kamu itu berusaha untuk menjatuhkan kamu agar kamu bisa keluar dari kantor tersebut, karena dia merasa ada saingan ini. Nah, kalau saya berbicara dari segi kategori yang belum mempunyai pasangan, mungkin akan hadir seseorang yang bisa memberikan kamu hal positif. Tetapi dengan kehadiran orang tersebut, kamu pun harus bisa memilih dia dari sisi bebet bobot dari apa yang dia miliki guys. Nah, dengan kemunculan kartu Knight of Wands ini guys, dimana yang saya katakan tadi, saya menarik dua sisi, dimana sisi pertama itu seseorang yang harus berjalan ke depan tanpa melihat bagaimana keadaan dia di masa lalu. Di sisi lain, seseorang yang memberikan diri kamu kekacauan sehingga diri kamu pun ada mengalami situasi yang sangat kacau. Kartu selanjutnya bagaimana guys? Ada dua tongkat yang saling bertentangan. Apakah mungkin kekacauan yang sudah dia berikan terhadap kamu ingin bertahan lagi terhadap dia? Atau memang ada faktor lain sehingga kamu ingin bertahan terhadap dia? Dari kedua kartu ini guys, saya hanya bisa memberikan suatu saran. Kalau memang perasaan kamu sudah tidak tenang, jangan dipertahankan lagi. Kalaupun kamu kedatangan
seseorang yang bisa menyembuhkan perasaan kamu dari rasa kekecewaan yang diberikan terhadap kamu. Kamu pun harus bisa melihat seseorang yang datang ini, apa tujuannya dan apa maksudnya. Nah, di bagian kedua guys, bagaimana pemikiran kamu terhadap kartu Knight of Wands ini? Ada muncul kartu The Hangman. Kalau saya melihat kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap pemikiran kamu, bahwasannya pemikiran kamu untuk saat ini, kamu antara dilema atau memang ada sedikit keraguan yang sedang kamu pikirkan ini. Kamu benar-benar sedang memikirkan posisi, saya harus bagaimana? Saya harus bertindak seperti apa? Karena di satu sisi seseorang sudah memberikan kehidupan saya kacau, di sisi lain saya ingin merasakan suatu kehidupan di mana kehidupan itu yang benar-benar memberikan saya senyuman, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dari kedua sisi yang saya katakan tadi guys, muncul ini kedilemaan terhadap diri kamu. Kartu selanjutnya, Nine of Swords. Nine of Swords. Sangat-sangat, kartunya betul-betul bagi saya menggambarkan diri kamu itu bukan hanya dilema saja, tetapi kamu merasa takut, kamu merasa depresi, kamu merasa adanya kekhawatiran. Ibaratnya dari kedua kartu ini, saya perlu yang namanya ketenangan. Saya ingin merilekskan dulu pemikiran saya. Dua kartu ini guys menggambarkan pemikiran kamu benar-benar di posisi bersedih. Apakah mungkin untuk saat ini diri kamu sedang menerima suatu ancaman, atau memang ada suatu rasa depresi yang sedang kamu nikmatin? Nah, dengan kemunculan kartu Knight of Swords ini guys, yang melambangkan diri kamu itu depresi, karena apa? Siapa yang membuat diri kamu itu depresi? Wow. Seseorang yang keras kepala telah berbuat seenak-enaknya terhadap diri kamu, di mana dengan dia berbuat seenak-enaknya terhadap diri kamu, ada timbul suatu kekhawatiran, dan dia pun memberikan suatu ancaman juga terhadap diri kamu. Apakah ini yang sedang kamu pikirkan guys? Pasangan saya sudah termasuk orang yang keras terhadap diri saya. Saya ingin pergi dari kehidupan dia, tetapi di sisi lain saya tidak bisa karena saya merasa takut. Karena saya pun ketika saya keluar dan ketika saya pisah terhadap diri dia, saya sudah menerima yang namanya suatu depresi.
Ini yang kamu pikirkan, guys. Dilema, depresi, ancaman, kekhawatiran dari seseorang yang benar-benar sudah menekan kehidupan kamu. Nah, di bagian ketiganya bagaimana, guys? Kesimpulan antara kaitannya diri kamu dengan kaitannya terhadap seseorang baik yang ada di sekeliling kamu. Ada muncul kartu Prince of Swords. Seseorang yang sedang duduk di kereta singgasananya, di mana dia duduk sambil memegang pedang. Dalam arti, untuk kedepannya, ada suatu pemikiran yang akan kamu ambil atau suatu tindakan yang akan kamu ambil, tetapi pemikiran dan tindakan yang akan kamu ambil itu, saya memberikan saran, kamu harus bisa secara bijaksana terhadap tindakan tersebut. Jangan sampai untuk kedepannya kamu melakukan suatu kesalahan sama seperti di masa lalu kamu. Ada memang seseorang yang akan datang terhadap kamu. Tetapi seseorang yang akan datang terhadap kamu itu, kamu harus bisa menentukan dia secara tegas. Apakah diri kamu layak atau tidak terhadap diri saya? Apakah diri kamu akan memberikan suatu kenangan seperti masa lalu saya atau tidak? Ini yang akan terjadi untuk kedepannya. Nah, kartu selanjutnya, guys. Ace of Cups. Memulai suatu hal yang baru, di mana hal yang baru itu dia lakukan dengan pemikiran yang bijaksana, pemikiran yang tegas, karena dia sudah merasakan suatu kekacauan, karena dia sudah merasakan depresi dari seseorang yang keras kepala, yang berbuat seenak-enaknya. Ini yang akan terjadi, guys. Kalau saya menutup kartu ini, dan kartu ini, ketika kamu berpikiran secara tegas dan menikmatin suatu hal baru di dalam kehidupan kamu, apakah kartu terakhirnya akan menggambarkan diri kamu itu beruntung atau tidak? Wow, gagal panen. Seseorang yang sedang melihat kegagalannya. Dari kartu terakhir ini, saya berbicara dari dua sisi. Kemungkinan untuk kedepannya ada seseorang yang akan pergi meninggalkan kamu, di mana kepergian dia meninggalkan diri kamu untuk memulai suatu kehidupan terhadap orang lain, di mana kehidupan yang dia mulai terhadap orang lain akan mengalami suatu kegagalan. Kegagalan berupa finansial, berupa asmara, berupa karir. Kalau saya berbicara dari sisi kamu, ada seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, tetapi kamu menolak kehadiran dia karena kamu masih menyimpan rasa depresi yang terdalam di kehidupan kamu. Oke, guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.